Pak, izin Pak, jangan dialihkan Pak. Indra, sini Indra. Ya, ini gimana nih? Indra. Kek. Ya, ini baru saja tersangka bernama Indra Kents dihadirkan dalam konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya sudah melihat ada beberapa barang bukti ya yang dihadirkan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers ini. Kita akan coba dengarkan apa hasil temuan terbaru dari pihak kepolisian dalam konferensi pers berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko. Polisi terus mendalami kasus penipuan yang dilakukan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan. Satu persatu aset dan milik keduanya disita dan diinformasikan kepada publik. Seperti yang disampaikan Korps Coklat-Coklat ini pada Jumat 25 Maret 2022. Kali ini giliran Indra Kents yang digelandang ke hadapan awak media. Polisi kali ini menginformasikan sejumlah uang yang telah disita dan menyebutkan akan ada nama tersangka baru berdasarkan aliran dana IKA. Saya sampaikan bahwa kami tidak berhenti di sini saja. Kami lagi mengembangkan terkait dengan tersangka lainnya yang kami duga masih ada dan belum kami tangkap. Mengapa kami sampaikan ada dugaan tersangka lain? Karena kami menggandeng dan dibantu oleh rekan-rekan teman-teman dari PPATK terkait dengan aset tracing, teman dari Bapepti dan OJK dan Bank Indonesia. Di situ ada sejumlah aliran dana ke beberapa orang yang akan kami sampaikan yang akan datang. Sementara Indra Kents menyatakan bahwa dia juga tidak mengetahui bahwa platform binomo yang diikutinya ternyata ilegal, karena dia merasa tidak pernah merugikan masyarakat. Selain itu, polisi juga menyatakan bahwa jumlah penyitaan aset akan terus berkembang, karena ada sejumlah aset yang tidak diatasnamakan Indra Kents, namun disinyalir merupakan hasil dari praktek penipuan ala binomo. Sebetulnya bagaimana perkembangan penyidikan sekaligus aset-aset yang selama ini dimiliki Indra Kents termasuk juga aliran dananya. Nah, perkembangan seperti apa? Kita akan langsung tanyakan ke Pak Ramadan. Apa kabar Pak Ramadan? Baik. Brigjen Pol Ramadan. Ya. Sehat ya Pak? Sehat. Pak, tadi ini baru saja selesai konferensi pers. Apa perkembangan terbaru yang bisa disampaikan Pak? Hasil preskon tadi telah disampaikan baik oleh Pak Direktur juga penyidik ya, bahwasannya telah dilakukan penelusuran aset, kemudian tracing aset, dan telah dilakukan penyitaan. Penyitaan itu berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan tindak pidana ini, juga ada rumah yang disita, kemudian ada mobil mewah, ada barang-barang mewah seperti jam, ada juga sejumlah uang, dan tentunya telah disampaikan bahwa penyidik tidak sampai di sini, akan terus menelusuri keterlibatan orang-orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelusuran aset-aset dari Indra Kents ini kemana saja sih Pak sejauh ini yang dimiliki datanya oleh pihak kepolisian? Tentu melalui rekening ya, dan yang paling penting adalah kerjasama dengan rekan-rekan di PPATK. Rekan-rekan PPATK banyak membantu sehingga mempermudah penyidikan ini, sehingga aliran dana yang mengalir keluar masuknya dari tersangka akan dapat dan dengan mudah kita jangkau. Sejumlah uang yang telah langsung ditelusuri dan juga langsung kita lakukan penyitaan. Dan ini juga ada keterlibatan beberapa orang, namun nanti kita akan update lagi ya. Oke, nah ini yang menarik Pak, karena tadi saya juga sempat ke PPATK Pak. Berdasarkan data yang dimiliki oleh PPATK, ya, itu disebutkan Pak, bahwa selama ini aset-aset dan juga harta yang dimiliki oleh Indra Kents ini adalah ada yang sebagian milik Indra Kents, namun ada juga yang berasal dari pemodal. Jadi ada aliran dana yang masuk ke rekening ya. Tentu ini akan didalami
ini anggaran siapa, aliran siapa. Jadi sumbernya kemudian diteruskan ke siapa, ini kita dalami ya. Oke, tapi data-data yang dimiliki oleh PPATK sudah diterima oleh pihak kepolisian? Ada Pak? pada penyidik. Oke, baik. Ya. Jadi tadi yang menarik nih, nanti akan ditunggu perkembangan penyidikan seperti apa, termasuk ada dugaan keterlibatan pihak lain, kemudian juga apakah ini juga termasuk dari pemodal dan sebagainya. Terima kasih banyak ya Pak Ramadan, kita tunggu nanti Kita seperti tunggu apa update-nya nanti. rilis dari pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih, kita ketemukan fakta berikutnya. Pengalaman yang hampir sama juga dialami Edwin Kurniawan. Lelaki yang sempat memiliki 2 rumah mewah dan sebuah apartemen di kawasan Bogor dan Depok, Jawa Barat ini mengaku menjual seluruh asetnya demi menutupi hutang-hutangnya kepada partner bisnis sebelumnya. Oke, sudah berapa lama jadi total Saya Pak Edwin ini dari- bertransaksi dengan binomo? Ya, saya dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Nah itu dari mulai awal transaksi sampai pada akhir di Desember itu berapa sih Pak nominalnya? Kalau total deposit saya itu sekitar 1,5 miliar ya. Kemudian kerugian 1,3 miliar. Nah ini dalam jangka waktu berapa lama nih Pak? Deposit 1.644.000. Kalau ini sih 1 hari ya, 9 Februari kan. 9 Februari ini 1 hari. Oh ini 1 hari ya? Iya, 1 Oh dalam hari. 1 hari. Ya, jadi kalau untuk deposit terus narik lancar. Tapi pas kita trading, pas kita memutarkan uang di platform tersebut, nah itu yang banyak kejanggalan gitu. Ketika kita open posisi di angka yang besar ya, misalnya di 14 juta, kita mencet 1 kali, nanti broker bisa mencet 6 kali di situ. Dan itu ketika kita loss ya, dibuat sama dia itu bagaimana caranya supaya kita itu memang dibuat loss. Kerugian yang dialami cukup besar angkanya Pak ya, 1,3 miliar kan, Iya. begitu. Terus apa yang Pak Edwin alami Pak? Ya. Pasca mengalami kerugian itu ya? Iya. Jadi saya sempat depresi, Mbak. Sampai seperti itu, kemudian titik baliknya itu ketika saya coba sharing dengan pemuka agama saya, ya. Karena saya punya keluarga ya, saya punya istri, punya 3 anak. Jadi kalau misalnya saya terus depresi, kasihan anak-anak saya gitu. Kini keluarga Edwin tinggal di sebuah rumah kontrakan seharga 550.000 per bulan. Yang sekarang kita ada di sini Pak, ini rumah kontrak atau gimana? Ya ini ngontrak, Mbak. Kontrak, memang Iya. sudah lama kontrak atau gimana? Baru, Mbak. Jadi kontrak di sini itu setelah merugi yang tadi akibat binomo ya? Iya. Sebelumnya di mana berarti Pak? Saya ada rumah 2 di Bogor, sama ada 1 apartemen juga di Depok. Itu semua ludes? Betul. Jadi karena saya ikut di sini, saya terpaksa menjual aset-aset saya karena saya harus mengganti kerugian dari modal bisnis yang tadinya sebelum saya pakai ya. Itu modal bisnis itu kan dari teman-teman saya juga. Apa Pak yang ingin diharapkan dari proses hukum kan sekarang Iya. ini masih berjalan ya Pak ya? Iya. Gimana? Kalau harapan saya ya afiliator itu bisa diproses sesuai dengan perbuatannya ya. Karena pada saat mereka melakukan itu, sebenarnya mereka sudah tahu kok kalau mereka melakukan itu dan mereka pasti akan merugikan para member-membernya ya. Nah, artinya dari awal memang sudah ada niatan untuk membuat para membernya itu loss dan mereka mendapatkan keuntungan 70% dari loss yang member lakukan ya. Jadi dari deposit yang member lakukan, kalau mereka loss maka si afiliator ini mendapatkan 70%. Nah, artinya mereka sudah tahu dari awal bahwa ini memang didesain supaya para membernya itu loss. Jadi harapan saya berarti kan mereka harus bertanggung jawab itu. Mereka harus mengembalikan uang para korban-korbannya. Dan tentunya dari kepolisian saya terima kasih sekali karena responnya sangat baik sekali kepada kasus ini sehingga para afiliator itu bisa cepat diproses ya, bisa cepat diproses dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang dirusak ini bukan hanya dari segi finansial para korban ya, tapi dari segi sosial ya, sosial banyak korban-korban yang juga terlibat hutang, bahkan diusir sama keluarga, cerai, sampai yang paling parah juga ada yang sudah bunuh diri. Mereka harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang mereka lakukan. Baik Edwin maupun Listia memiliki harapan serupa, yaitu kerugian yang mereka alami
dapat dikembalikan dari hasil penyitaan aset para tersangka oleh kepolisian.